dan membuat nafasnya lebih panjang atau bahkan game kedua untuk Onyx Esports. So, EPL Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Rame ya. Rame. Gue tadi pas opening merinding banget ngeliatnya. Semuanya ramai, backsoundnya ditambahin lagi, aduh. Lo merinding? Merinding. Gua ada lagunya. Apa itu? Merinding, nggak bulu aku duktu. Kenapa, Po? Gak apa-apa, itu saya tahu lagunya, cuman hilang ingatan saya tadi. Oke, nah kita mulai di mana dari Suns memang bermain sebagai mid laner Gashion dan Chow. Dipegang oleh Kiboy. Jadi untuk burst damage dari Onyx Esports, mereka bisa pegang ketika mungkin dari Sancho udah level 2 ya. Dan spike swordnya bisa connect ke lawannya. Ya, saya sudah... mati? Ya nih. Oke, fokus lanjut lagi. Oke. Ada pertempuran dengan 5 dagger yang memang sudah dikeluarkan. Namun tadi Tonrosnya mulai aja maju ke bagian pas sedikit lagi. Flickernya masih dikeluarkan. First blood akan terjadi. Tidak, karena Kiboy-nya masih bisa selamat. Tapi tidak untuk satu monster jungle yang dimiliki oleh Onyx. Saya sudah bilang tadi Pak, prediksi saya sih draft sih saya menuju ke arah RRQ ya. Kalau saya pribadi ya. Peace. Iya, dan kita lihat di sini di mana nampaknya Kairi seperti yang kita saksikan. Yep. Untuk dari segi jungle farmingnya sama-sama kenceng. Sama-sama punya satu gol lethal counter dan Tonros. Tapi problemnya adalah makin late game, Albert makin lay off. Makin play, Lay off. Makin playoff. fall off. Fall off, ya udahlah maafkan namanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, makin fall off maksudnya, kamu ini. Ya, maaf. Wih. Oke, saya bersama dengan caster bahasa Inggris nampaknya Eterna RRQ sisanya ke arah Onyx. Karena memang, apalagi dengan Kairi pasti membuat Om Wawa tersenyum ya. Dengan jungler ya kan, dengan Balmond kan. Balmond. Ini dia, ini Tonros versus Lethal Counter. Itu tadi Pak. Ini kita lihat dulu ya. Entah Tonros, entah Phantom Execution, semuanya juga bisa dimanfaatin untuk bisa mendapatkan lagi karena objektifnya. Plus dengan level counter, tapi Kairinya terkena efek dari Payan. Belum lagi ada Ginumea Blast. Mencoba untuk pergi, tapi hilang dia tersebut. Tonros again berhasil mendapatkan first blood. Dan seorang Albert makin membuat dirinya lebih percaya diri untuk mendapatkan satu buah Tarto. Dan bahkan bisa kita bilang Bulls di depan sana bakal coba untuk melakukan clear saja. Dia udah bisa dipastikan gak bakal masuk. Karena dia masuk ditangkap Fredrin itu bakal jadi makanan untuk Fredrin dan juga Albert. Dengan Lancelot ya semakin di early, semakin kuat, semakin mundur ke arah belakang, semakin playoff. Semakin Fall off. fall off. Nah, iya, ingetin dong. Fall off MPL season 10. Playoff. Kayak gitu dong. Support dong. Support dong. Masih dimenangkan oleh Onyx. Walaupun satu-satu ya. Karena Onyx dapat top laner. Sedangkan RRQ dapat roamer. Silakan Yes, emblemnya. weapon master untuk Bruno. Movement, physical attack, marksman-nya, Everest masih ya. Masih dengan Everest dengan hybrid attack juga. Dan ini cewek lagi di pressure. Dia dipotong dan dengan tempo yang sama harus Hosti. Mereka nyerang di gold. 4 hero bahkan rela untuk ditaruh di sana biar cewek gak terlalu cepat ketika melakukan farmingan. Biar nggak kalah early. Udah pasti itu. Ketika 4 hero taruh di area bottom lane itu biar nggak kalah early Cloud-nya. Karena bisa dibilang Cloud ini agak cukup sulit di early-nya melawan seorang Bruno. Waduh. Stuck Bruno akan sakit habis stun. Flicker ke arah belakang. Tapi flicker. Incandescence namanya. Wede. The ultimate. Boleh, Gila, boleh. gue dari England bro. Kecil gue lahir di England. England sebelah mananya lu? Cuman di bawah ada plating yang memang sudah berhasil dilakukan. Untuk dari shieldnya sudah menghilang. Dan sekarang ada satu pergerakan dari Gus yang memang satu dihancurkan lagi. Dan di sini efek terrifying dan juga knockout yang dihasilkan oleh Fredrin. Semuanya bekerja sama untuk bisa menghancurkan Onyx. RRQ Aussie mengamuk di early game ini. Yes, energy eruption. Satu buat taunting yang memang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam skill yang lain. Ada efek slow, ada efek knock up juga. Dan turtle berbuka. Waduh. Damage-nya Incandescence, double dagger, 10 slaughter. Belum cukup Pin. Masih coba untuk bertahan. Distraction dilakukan. Di Petri. Petri banyak. Oh my god. Sampai not blast. Tapi nampaknya Dewe masih mau lebih. Blasting to it. Satu plan. Diamankan dari Alkiosi. Tapi planting to it by Skylar. Berhasil bertemu dari Dewe. Dan Kyrie kali ini dia bisa dapetin purple buff-nya. Sorry to say, Kyrie. Oh, Dapet dong. what? Masih dapet dong. Masih bisa dapet. What dia ada berbeda Skylar sedikit lagi bisa. Ini yang gue sebutkan tadi. Battle Mirror Image adalah penyelamat dan hilang sudah Gashion. Hilang di area tersebut. Oke, tapi nampaknya Albert gak berhasil dapetin purple buff. Tapi dia dapetin satu buah Gashion lebih mahal. Dan jangan lupa sekali lagi aku ingetin. Nobar MPL sambil order cap diskon 90% scan di Omawa. Waduh.
Ya, nice outplay ya tadi. Yang dibuat oleh Skyler juga sekaligus membuat posisi dari Suns. Ini langsung terbuka, tapi Suns daya gedor dia sangat tinggi sekali. RQ Hoshi mereka harus berhati-hati ketika mereka berjalan sendirian tanpa pengawalan dari Finn. Tapi ini bisa dibilang early pressure yang dilakukan RRQ berhasil dengan sesuai planning. Dengan Albert berhasil mendapatkan 3 point kill. Tapi ingat, dengan point kill yang didapatkan dia nggak boleh sembarangan masuk ke dalam. Clay, dengan Way of Dragon. Way of Dragon berisal dulu pantas Lautar. Berikan seorang pin. Namun flash tercancel. Tapi Clay harus mundur ke arah belakang. Way of Dragon dikeluarkan untuk defensif. Skylar is coming. Belum ada metal dari Lolimes. Dan ini dia. Blazing duel. From Skylar. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan bahkan mega kill for Albert. Lihat. Kembali lagi ke line up dan Ting bukan bermain, Ting bukan biskuit dan ini dia. The better the smile, the better the play. Albert sudah mulai menunjukkan bagaimana kekuatan dan kesaktian dari jempolnya dari sekarang. Purple buff-nya akan mutlak menjadi milik dari Arkeosi. Onyx dalam keadaan yang sangat tertekan dan Arkeosi hanya tinggal membawa game ini menuju ke kemenangan mereka dan satu sama pun bisa mereka miliki. Satu hal, gimana caranya Onyx bawa ke late game? Karena mereka akan kuat di arah mid to the late game. Tapi apakah sampai pertanyaan seperti itu? Blazing duet di cancel. Asapapol, Keyboy, terdekat, double kill. Didapatkan oleh seorang Keyboy kali ini. Di mana RRQ membuat Albert dapetin 6 point kill. Dia makin lebih kaya raya, makin lebih perkasa. Dan akan dapetin item lebih cepat dibanding seharusnya. Oke, sementara Boots masih tetap stay di atas. Albert levelnya mengungguli siapapun yang ada di lane of down di game kali ini. Mirip banget Lancelotnya sama Lolong. Sama gua kan. Saya cuman kok ngedes bisa sekali doang loh. Opung boleh kita skip, silakan. 6 kali pick 83% untuk win rate-nya dan ini dia. Hero dari Albert yang langsung menjadi poros utama RQ Hoshi. Membongkar pertahanan Onyx Esports. Dengan puncture dia, dengan phantom execution dia, dan bahkan untuk objective play. Ini selalu bisa dipakai dan menumbangkan satu demi satu. Godlike from Bayalien. Masih mau lebih menjadi pilihan. Looking for double kill. Dan this is it, Albert. Sampai Alien mengamuk. Double kill didapatkan. Fokus ke arah turretnya. Tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan dan Suns agak sedikit kebingungan untuk mencoba mempertahankan Purple Buff dengan seorang Kairi. Tapi untungnya Kairi tidak depending on Purple Buff. Oke, Purple Buff sekarang berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ lagi. Objektif mereka hancurkan lagi. Semakin kecil pertahanan dari Onyx dan semakin berbahaya pula serangan yang akan dikeluarkan oleh pemain RRQ karena mereka menguasai semuanya. Tuan tanah sekarang Pak Mandor Kebon juga mereka. Beda sekarang. 1.300 God Lane area Pung. Ya, dan juga ada 2 steel leg plate itu dipegang oleh Keyboy. Langsung lagi Malefic. ya. Malefic dia Pung. Oke, dan ada Malefic roll juga untuk Lancelot. Jadi full physical penetration plus ada true damage setelah ini. Albert, ini unggul jauh banget buat Albert ya, dan dia bisa menargetkan untuk hero tipnya seperti Gashet dan bahkan dengan Bruno-nya juga. Oke, tapi ingat, semua itu ada waktunya untuk seorang Lancelot. Ketika pemegang Lancelot memiliki early di game, dia juga harus bisa membawa game ini akan lebih cepat di bawah 15 menit. Kalau bisa balik lagi. Karena makin ke late game, Albert ini makin tidak berdaya Opung Wawa. Iya, dan itu yang memang tidak diinginkan oleh RQ Hoshi. Mereka sekarang sedang pegang kendali. Kalau bisa memang mereka end game-nya di bawah menit ke-15. Dan Albert masih dengan farmingannya dia. Tapi team fight ya, dengan RQ Hoshi punya Lolita. Ini strong banget. Lolita sebagai target initiate-nya ada banyak. Dan juga dia tiap kali melakukan dominant blast selalu ada di dalam rumput dan nggak bisa ditarget oleh tim Onyx Esports. Damage dealt dipegang oleh Clay dan juga Albert. Wah, dikeroyok langsung hilang Boots, hilang langsung. Set up yang sangat sempurna yang mereka lakukan. Luar biasa sekali RRQ. Oh, Bristal dulu pas. Albert tershutdown. Lomana blast. Dapetin stun. Dan bahkan Kairi. Double kill. Oke, double kill. Maniac from Clayka. Israel. Dan this. Maniac. Seven. Oh my God. Seven pertama. Di NBA Playoff Indonesia. Savage, itu dia kekuatan dari masing-masing player RQ Hoshi. RQ Hoshi, mereka tinggal nunggu juga. Karena berulang kali positioning Lolita Finn ini yang harus diwaspadai. Ya. Dia bebas kasih charge-nya. Dia juga bisa kasih dominant blast-nya. Aku lihat Pung, Kairi ini dimakannya tuh bukan sama Albert.
dimakannya sama Skylar sama si Clay. Clay. Skylar yang bikin dia Ya, tuh gak karena bisa ngapa-ngapain. efek Terrify. Itu. Lagi muter Linglung. pusing. Linglung. Pusing beneran akhirnya ya. Beneran. Jadi dia udah muter pusing sendiri. Dia Ya? butuh pasta teramol. Wah, saya nggak bisa benerin nih. Itu kan jenis. Oke. Pasta teramol itu jenis, bukan merek. Oke, lanjut lagi. Purple buff pun masih tersedia di tersebut, tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kolor. Sekarang menit ke-12 sudah langsung dimulai oleh mereka tanpa adanya kontes. Harusnya dilakukan oleh pemain Onyx Info karena tertinggal begitu jauh. Anarchy hanya tinggal menyelesaikan game ini tanpa gangguan yang berarti harusnya. Konsil. Mencoba untuk ke arah belakang. Sans, dia respon dengan cepat. Sakit banget Itu dia Sans, instingnya nyala ketika ada tercium bau-bau yang tidak enak di arah jungle dari seorang Kairi. Kairi mundur, Sans mundur, dan player gold by UBS Gold dimenangkan oleh Albert. Catch up dari gold lane dan juga dari jungler Onyx masih belum bisa mengejar Opung. Jauh banget sih, selisih Jauh. 3.000 ya dari Jauh dua BGT. jungler. Jauh BGT. Banget dari levelnya juga, tapi ada BOD. Itu udah selesai buat siapa tadi, ada Oke. BOD-nya. BOD sudah didapatkan ya. Tapi lihat wave yang buat- selanjutnya. Buat cewek. Cewek berhasil mendapatkan BOD. Berhasil menuju ke arah belakang. Skylar bakal coba untuk menjaga positioningnya terlebih dahulu. Tidak akan melakukan diving. Karena lihat tengah super minion yang bergerak. Karena itu akan menjadi tujuan utama dari tim Hierarchy Hoshi. Dengan adanya high ground. Dengan adanya damage. Dengan defensive yang dilakukan. R7 masih mau lebih. Gak ada placement black card. Gak dapat siapapun. Tapi Sans kali ini terbakar oleh seorang Clay. R7 terbakar di depan. Dan Sans di take down. Wow. Dan lihat akan terbakar Finn. Masih tumbangkan. Blasting to win. Berhasil mengajak backline. Dan Hierarchy Hoshi take the game home. Satu sama. Semakin panas lagi. Ini dia final yang ingin kita lihat saling berbalas dari tiap round yang memang tersedia lewat best of 7. RRQ bukan hanya mendapatkan kemenangan, mereka juga mendapat